tema kita adalah tema kita ini mulai sejati selalu berpikir positif. Nah, ini yang kadang-kadang memang agak sulit ya kita temukan seseorang yang senantiasa berpikir positif. Kecil jumlahnya, apa-apa penuh dengan curiga. Kalau Anda lihat di medsos, karena kita ini dalam suasana ya, pesta demokrasi dan presiden, kita lihat di medsos saling hujat satu sama lain, kecurigaan demi kecurigaan yang begitu luar biasa. Nah, itulah dunia. Karena dunia itu kekuasaan adalah segala-galanya. Tapi bagi kita orang percaya, kekuasaan itu adalah pengabdian atau menjadikan diri sebagai hamba bagi semua orang. Ya. Kalau seseorang menjadikan dirinya hamba bagi semua orang, maka orang ini jalan hidupnya itu enteng karena tidak ada sesuatu yang ditakutkan dalam hidupnya karena dia ingin memberikan yang terbaik. Ya. Tapi kalau motivasi orang sudah kekuasaan itu merupakan tujuan hidup, maka segala cara pun orang bisa melakukannya. Nah, kita baca dulu di dalam Filipi pasal 4. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ke 9, ya. Anda bisa lihat di layar. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam doa, menyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Yang menuliskan ini adalah Rasul Paulus. Waktu dia ditulis bukan waktu dia ada di gereja, bukan pada waktu dia sedang khotbah, dan juga bukan waktu dia sedang bernyanyi seperti kita nyanyi tadi, atau sedang menyanyi kor, atau lagi happy praise the Lord, Tuhan Yesus baik karena berkat dan yang luar biasa. Tapi Rasul Paulus, dia tuliskan ayat ini ketika dia berada dalam penjara, ketika dia dianiaya, ketika dia isolasi jauh dari perkumpulan orang banyak. Sebagaimana yang selalu dikatakan, aku dibelenggu oleh karena Injil, aku dipenjara oleh karena Injil. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Artinya saudara, jika kita ini mau hidup berjalan bersama dengan Allah, atau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Saya mau katakan, sebagaimana firman ini, Tuhan tidak pernah janjikan kehidupan yang serba enak. Tapi Tuhan mengatakan, ketika engkau mengiring Tuhan Yesus, kamu harus memikul salib. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena seringkali kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan. Betul kan? Mungkin kita berpikir, sebelum saya kenal Tuhan, keadaan saya baik-baik saja. Kalau saya bisnis, laris. Kalau saya bergaul dengan orang, baik-baik semua teman saya. Tapi kenapa ketika saya mengiring Tuhan justru masalahnya lebih banyak? Saya mau katakan, itulah penjara dalam hidupmu yang harus kamu taklukkan. Itulah tantangan bagimu. Kamu mampu melihat hal-hal yang positif di balik kenyataan yang tidak seperti yang kita bayangkan, dan melalui persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita jalan yang mudah, tapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai kita. Lagunya si orang Ambon itu kan ada, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Terus jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ada lagu selanjutnya itu, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi salah kalau kita pola pikir itu, pokoknya kalau soal iring Tuhan semuanya serba beres. Itu tidak Alkitabiah. Yang benar adalah ketika ada iring Tuhan, Anda akan diuji supaya keluar seperti emas. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kita harus belajar merubah pola kita berpikir. Nah terus saudara, lanjutkan. Bagaimana caranya supaya selalu berpikir positif? Nah ini, yang pertama, hati kita harus dipenuhi dengan sukacita. Kenapa harus penuh sukacita? Supaya apa? Kebaikan Tuhan itu, kebaikan hati kita harus terpancar tanpa dipamerkan. Terus yang kedua, tunggu dulu. Tetap dulu. Nah, jadi di poin yang pertama ini dikatakan hati kita harus dipenuhi dengan sukacita. Nah, sukacita itu datang dari mana? Banyak orang mencari jalan apa? Cari sukacita. Ada orang yang bersukacita dia nonton stand up komedi. Senang gak nonton stand up komedi? Ya, si Mongol, siapa lagi? Si Tarsan, ya, atau berteman dengan Tarsan ya? Nonton lawak. Ada orang juga yang supaya hatinya bersukacita, dia pergi joget-joget di mana itu? Ya, ada yang di kafe, di diskotik. Ya, kalau sekarang jarang orang ke TikTok, baca mungkin udah kurang populer. Ya sekarang TikTok. Apalagi snap video sambil bergoyang-goyang, itu nggak salah. Dulu gara-gara TikTok itu tiga ibu-ibu di penyeberangan jembatan Suramadu dipanggil polisi gara-gara TikTok nyanyi lagu India. TikTok. Ya goyang-goyang. Nah, ada orang yang
mencari sukacita dengan cara itu. Kemudian ya tadi pergi ke kafe, bernyanyi di sana. Apakah lagu country, apakah lagu dansa yang dinyanyikan di sana, ya macam-macam, pokoknya senang. Bernyanyi sambil berdansa. Ada yang pintar dansa di sini? Ada nggak yang pintar dansa? Pak Idon bisa? Ya? Siapa? Bapak Baryanto ya, yang jago dansa kan? Sambil bergoyang. Tapi saya mau katakan sukacita itu hanya pada hari itu juga. Cuma hanya saat itu. Lalu kemudian ditambah dengan minumannya. Apakah minumannya ya wine atau whisky? Sampai dia mau mabuk, percaya dirinya muncul. Kan gitu kan? Saudara, orang yang mabuk itu kalau dia orang Kristen, rohani banget. Satu kejadian terjadi di luar Jawa. Ada seorang lagi mabuk. Dan hebatnya orang mabuk ini, karena dia orang Kristen, dia nggak lupa hari Minggu. Dia pergi ke gereja pagi-pagi. Dia tidur depan pintu gereja. Kalau di daerah-daerah itu kan ada gedung gerejanya kan, kecuali di Jakarta ini karena di mall atau di gedung. Nah waktu dia tidur, saudara, pendeta datang. Hei, minggir, kita masuk gereja. Jangan tidur di pintu situ. Tuh, Pak Pendeta, apakah pendeta nggak pernah pelajari, nggak pernah baca Alkitab, bahwa aku itu harus ada di rumah Bapakku? Ya, tapi kamu mabuk. Ya, saya mabuk karena Yesus membuat air jadi anggur. Ini orang mabuk ini. Yesus membuat air jadi anggur itu di pesta di Kana. Apakah juga Tuhan buat anggur di sini, air jadi anggur di sini? Ya kan Pak Pendeta sendiri yang mengatakan. Nah, pendeta ngomong, kalau saya ngomong sama orang mabuk, saya ikut mabuk juga. Ya, nah, daripada ribut kan, dia telepon polisi. Polisi datang dengan bunyi serenanya. Orang mabuk ini mengatakan, ini saatnya anak manusia diserahkan di tangan orang berdosa. Ini orang Kristen ini, bukan orang Kristen. Jadi, saudara, kalau Anda lihat orang Kristen tukang berantem tapi ahli dalam Alkitab, artinya sedang mabuk. Kecuali jemaat GBK Madaud itu nggak mabuk. Aduh. Ini kisah nyata, saudara. Ya, ke gereja. Nah, kalau Anda pergi ke Manado, nyanyi di sana itu luar biasa. Yesus sobat yang setia, dia minum. Itu benar. Nanti kalau nggak percaya, sesekali kita ke Manado yuk. Rencana sih saya Juli, Agustus saya mau ke Manado, ke Sangir, ke Talaut dan sebagainya. Dari ke program PGPI, karena saya pengurus PGPI pusat. Nah, jadi saya bukan pejabat GBI saja, tapi pejabat Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Ya, sesekali melihat bagaimana daerah-daerah, udah lama juga nggak keluar. Nah, jadi saudara, sukacita kita itu hanya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu melalui firman, melalui ibadah-ibadah. Maka saya tidak pernah lelah mengatakan, ayo sama-sama tertanam dalam gereja lokal, komitmen dengan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Nah, kalau ini sudah benar, nah kita nggak mampu lagi seperti yang saya ceritakan tadi.
Yaitu apa? Kebaikan hati harus terpancar tanpa dipamerkan. Ya, misalnya kalau kita habis ibadah ini, atau kita pergi ke tempat yang jauh, pasti ada kenangan yang orang lain ingat yang spesifik. Waduh, luar biasa. Pak Marianto dulu waktu bersama-sama dengan kami, contohnya, waduh, pecel ayamnya enak banget. Pecel ayamnya, karena Jawa tuh, sambalnya mantap, terasinya oke. Tapi ketika Pak Marianto udah ada tugas di luar kota, aduh, pecel ayamnya kita rindu juga ya. Yang diingat apa? Apa yang diperbuat oleh Pak Marianto. Waduh, Bu Delima itu kue lapisnya enak banget, sampai panjang enak banget. Itu kenangan, ya. Oh dulu ya, kalau Bu Lesti itu gampang senyum. Habis senyum, di traktir kita makan. Waduh, baik banget. Minta ATM-nya ke Pak Petrus. Contohnya dia ibarat begitu. Contohnya, ya, dia jangan tekan gitu loh. Dia jangan tekan kita. Itu contoh aja. Fakta juga gak apa-apa. Jadi istilahnya, tanpa kita pamerkan, tapi orang bisa merasakan. Ya kan? Bisa merasakannya. Kenapa Daud itu diingat oleh Tuhan? Meskipun dia tersembunyi. Karena apa yang diperbuat oleh Daud di tempat yang tidak kelihatan, Tuhan memperhatikan semua itu. Dan akhirnya, apa yang ditanam oleh Daud, dia tuai ketika kami dombanya disembelih. Filipi 4 ayat 5 ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kebaikan hati itu nggak bisa disembunyikan, harus diketahui. Terus Filipi 45 ayat 45b, Tuhan sudah dekat. Artinya begini, Tuhan ada di balik setiap keadaan. Ada apa yang Anda perbuat hari ini, itu Tuhan ada. Ketika dalam kesusahan, Tuhan, saya ini seperti orang jatuh ke timbangan. Percayalah, Tuhan ada di sana. Pernah kita alami seperti itu kan? Tiba-tiba ada jalan. Pernah nggak merasa terdesak? Paulus mengatakan, kami ini sesah, tapi tidak putus asa. Kami hampir kami dibinasakan, tapi tidak sampai binasa. Kami dianiaya, tapi tidak pernah merasa itu bahwa sebuah bencana. Nanti baca ada. Jadi kalau hari ini kita merasa disakiti oleh orang, itu ada di sana. Makanya itu mengeluh sama Tuhan. Sering nggak mengeluh sama Tuhan? Mengeluh sama manusia atau paling yang kuat ya, paling itu kan? Ya, kita sama-sama berdoa. Karena yang tempat kita curhat pun juga berharap bersama Tuhan. Anda cerita ke saya juga paling juga, Tuhan tolonglah. Tapi yang paling ada, paling memahami, paling mengerti yang dekat dengan diri adalah Tuhan sendiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
teguhkan hatiku. Terus Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Jadi mengeluh pada siapa? Tuhan. Dia ada. Kalau ada lagu saya nggak bisa doa, nyanyikan aja lagu. Nyanyikan lagu. Anda bisa mengalami nanti keheningan bersama Tuhan, ketenangan bersama Tuhan. Nah, ini keadaan itu bisa merubah pola kita berpikir, karena kita melihat tangan Tuhan di sana. Kenapa orang selalu negatif? Karena nggak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, selalu melihat kesukaran. Terus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapa yang mengatakan? Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 kalau nggak salah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, meskipun kita nggak punya siapa-siapa. Ya kan? Kami sekeluarga ini sekarang nggak punya siapa-siapa loh di kota Jakarta ini. Dan punya saudara yang dekat yang kita kenal, yang bisa kita kumpul. Kalaupun kau pulang ke Medan, bingung juga pulang kemana, karena orang tua nggak ada lagi sih kan? Di kota Medan. Tapi kalau saya melihat, kami merasakan kami tidak pernah sendiri, karena kami punya keluarga, yaitu Bapak Ibu lah keluarga saya. Ya, Bapak Ibu lah kadang-kadang sependapat dengan saya, kadang-kadang nggak sependapat, kadang-kadang kesal sama saya, atau juga sebaliknya. Cuma kan kadang-kadang sama-sama suka mengatakannya. Ya kan? Ya kan? Papi terus ini dididik saya di mimbar. Ya kan? Bisa saja. Tapi lebih banyak positif. Kakak beradik aja berantem kan? Benar. Sering nggak berantem kakak beradik? Sering. Tapi bukan musuh kan? Betul nggak? Saudara boleh berantem, bertengkar, beda pendapat, tapi mereka bukan musuh. Ya. Makanya kadang sudah heran, habis berantem kok tiba-tiba akrab ya. Nah itu mukjizat. Itu namanya keluarga. Nah, suami istri sering berantem nggak? Sering. Apalagi kalau satu malas mandi, satu rajin mandi. Ya. Ya, satu makannya kebanyakan, ini makannya sedikit, itu bisa problem. Karena masalah keluarga itu bukan masalah besar, cuma masalah sepele kadang-kadang, beda pendapat, ya, apalagi pendapatan berbeda, ya, apalagi, ya masalah jajanan lah, keuangan kan, betul nggak? Betul, pengalaman. Itu masalah keluarga, tapi bukan sebagai musuh. Makanya kalau suami istri berantem, jangan ikut kompor. Nanti sebetulnya juga damai, kamu akan dimarahin. Wih, dasar kompor ini. Makanya rumah di Jakarta banyak yang kebakar. Ya si kompornya. Itu biasa problem. Nah, terus kemudian lanjut. Nah ini dia. Hidup di dalam doa. Baca ini. Coba tampilin. Tuhan itu hanya sejauh berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Ini kita tahu semua orang Kristen. Tapi tidak ada orang yang tekun di sini. Jarang sekali. Yeremia 33. Dia bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau. Karena besok kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, karena anak kita. Tapi orang yang senantiasa berseru kepada Tuhan,
Tuhan akan mengilhamkan, Tuhan akan menginspirasikan apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita menata karir, menata masa depan kita, menata keluarga kita. Yaitu pada waktu kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Bukan doa laporan, bukan doa makan, tapi doa yang dimaksudkan di sini adalah artinya kita bergantung pada Tuhan. Kita tidak pernah jauh dari doa, selalu berdoa senantiasa. Ya. Terus kemudian itu poin yang kedua ya, hidup dalam doa. Ya, saya sedang upayakan ini supaya kita ada rumah doa lagi setiap Rabu. Ya. Doakan saja supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Ya, makanya dari persembahan kita, perpuluhan kita itu ya kita gunakan untuk itu. Dari kita untuk kita. Ya. Minggu depan kan kita perjamuan kudus kan? Terus tunggu dulu. Kita membawa persembahan, perpuluhan kita, persembahan suruh kita. Tanggal 1 kan belum? Oh, belum ya? Mas Tan, iya. Maaf, kamu Martin dulu yang akan datang. Ternyata panjang juga awalnya. Nah, jadi makanya kita perlu ada rumah doa. Ada FA, ada doa pribadi. Terus itu yang kedua. Tadi pertama apa? Hati harus penuhi dengan sukacita. Yang kedua, hidup di dalam doa. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan ketika kita senang berdoa, kita ibadah dimanapun, enteng ibadah itu, enteng nyaman. Ya, gampang kita menangkap pesan firman. Dan juga kita gampang memahami orang, bukan minta dipahami. Ngerti dong perasaan. Ya lo siapa yang ngerti perasaan? Gak ada. Tapi ketika kita di dalam doa ada kepekaan, ya, memahami apa yang orang lain perlukan, yaitu pada waktu kita sedang ada dalam doa. Ketika suami istri konflik, atau seorang sahabat konflik, bahkan sesama hamba Tuhan seperti saya ini, ketika konflik mereka tahu itu tidak boleh, ya kan? Suami istri tahu saling menyakiti itu nggak boleh, betul nggak? Betul nggak? Ngomong sama istri jangan sembarangan, ngomong sama suami yang tahu. Waktu konflik itu mereka nggak butuh nasihat situ. Yang kita lihat dulu pengacara terkenal yang sampai layar TV tiap hari dipamerkan kan? Karena dulunya mereka pasangannya sangat romantis, karena sama-sama udah tua tapi sama-sama romantis. Dan begitu mereka mau pisah, televisi tiap hari yang menampilkan itu. Saya mengatakan bukan nasihat mereka perlukan. Yang mereka perlukan adalah Tuhan. Yaitu pada waktu mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Yaitu apa? Doa. Semuanya doa. Jangan kebawa emosi dalam setiap hal. Emosi sesaat boleh, tapi emosi berlebihan itu tidak boleh. Ya, prinsip itu harus, tapi prinsip itu juga perlu pertimbangan. Bagaimana mengakomodir keluarga, orang sekitar kita, atau siapapun. Kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan bisa mengakomodir segala kepentingan yang ada dalam perusahaan itu. Amin. Doa. Hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan. Jangan buru-buru. Kalau orang Jawa mengatakan ojo ke susu. Iya Pak? Ojo ke susu. Ngerti-ngerti bahasa Jawa saya ini. Kita kan orang Jawa juga. Karena ini di Jawa. Aduh. Haleluya. Ya, lanjut. Jadi Tuhan sejauh doa. Nah, begini.
Kenapa kita harus doa? Karena bukti bahwa kita, bukti ketergantungan hidup kepada Allah sepenuhnya. Karena ini firman, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar ke aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kalau mau berbuah itu ini kuncinya. Mendekat, melekat pada pokok aku. Tadi saudara mengatakan, orang lebih mengingat apa yang kita pernah berbuat daripada apa yang pernah kita katakan. Jika ada menyakiti orang, karena bisa diingat sampai seumur hidup. Betul tidak? Ya. Oleh karena itu, berusaha memberikan yang terbaik. Dan memberi yang terbaik itu tidak jarang lain di sini. Saya pernah satu saat, saudara, saya pernah menegur seorang anak muda. Dulu saya belum gembala, belum pendeta juga. Saya betul di kantor gereja. Jadi seorang anak muda ini, saya sudah melihat gerak mereka ini kacau balau. Dan teman pasangannya juga, teman saya juga. Kalau saya ketika saya ingatkan dia, teman perempuan ini, saya ingatkan, saya kasih tahu, saya nasihati. Nah waktu ngobrol ke saya itu aman-aman aja. Ternyata itu tersakiti perasaannya. Waktu saya ngomong, nanti kalau kamu terus mengorbankan uang demi orang ini, jangan bukan hanya kamu yang tuan rumah pun jadi rugi juga. Nah waktu itu sakit hati berat ke saya, benar-benar sakit hati. Nah waktu itu sampai pada titik itu, udah kayak pindah gereja aja. Bang Petrus itu gak suka sama saya. Saya sudah merasa bersalah waktu itu ya. Sekarang dalam waktu 3 bulan, apa yang terjadi? Akhirnya apa yang saya kasih tahu itu terjadi. Tuan rumahnya di mana dia bekerja, sampai uang kontrakan, uang yang dipercayakan, dia gunakan hanya untuk cowok ini. Akhirnya saya bilang, benarkah saya mengatakan, saya bukan Tuhan, tapi hikmat Allah itu Tuhan mengatakan. Akhirnya, oh ya juga Bang Petrus benar ya, bukan masalah benar. Karena saya percaya ketika saya berbicara kesana nasihati seorang itu bukan karena hikmat dunia, ada hikmat Allah. Jadi kadang-kadang kita niatin orang bisa tersakiti loh orang, tapi sifatnya sementara. Amin. Amin. Sementara orang yang masih ada sampai hari ini, akhirnya diusir dari tempat kerjaannya, yang tadi diangkat sebagai anak dibuang. Tuan rumah tidak tahu diri sudah diangkat jadi anak. Ya level itu cuma sebagus, dikasih kendaraan, dikasih tempat tinggal, dikasih usaha mengelola kos-kosan. Gede loh mengelola kos-kosan di Jakarta ini kan, mengelola kontrakan, kurang apa lagi. Dan keluarga ini percaya sepenuhnya kepada dia. Hilang. Coba kalau dulu mungkin awalnya dia ikuti apa yang saya arahkan, dia gak keblas, apa kalau orang Jawa mengatakan keblangsat ya? Hah? Keblangsat itu ya? Apa bahasa Indonesia keblangsatnya apa Pak? Terjerumus ya. Nah, terjerumus ada lagi, terjerumus itu kayak orang jatuh ke timba tangga lah, gitu lah. Dia sudah putus cinta, ya, dibuang. Nah sekarang, ya, jadi supir taksi, cewek. Dan tadi nggak pernah kekurangan, akhirnya gitu. Saya nggak mengatakan supir taksi itu jelek ya, bukan ya. Tapi ini misalnya standar hidup yang tadinya diangkat karena kesalahan dalam bertindak, akhirnya terpaksa harus turun. Padahal Alkitab kita mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita semakin naik, bukan turun jadi kepala, bukan. Dalam kekristenan tidak mengenal istilah roda kehidupan, namanya roda kehidupan udah berubah, naik turun. Kelayangan lah. Baca nanti Ulangan
13-14. Pak Edo nanti baca, Pak Marianto baca, ya, Bang Sabar baca, semua baca. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan itu mengangkat kita semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi. Kalau roda kehidupan berlaku bagi orang dunia yang tidak percaya Tuhan. Makanya begini hidupnya. Surganya juga begitu-begitu, naik turun surga, terus surga. Jadi intinya ini bergantung kepada Tuhan sebenarnya. Jadi jangan pernah terbawa kalau ada mengatakan apa namanya roda kehidupan. Salah. Harusnya kamu naik, tapi kamu pilih untuk turun. Itu pilihan. Oleh karena itu hari ini jangan salah memilih. Jangan bikin lagu baru, jangan kau salah menilaiku, ya nilai. Awas tuh ya. Sampai kapan kau menutupi apa yang di hatimu? Emangnya pasir. Kali itu baru tuh lubang. Ya. Terus lanjut ya. Itu caranya menghilangkan ayat tadi. Jika kamu tinggal, bukan ini lewat lagi. Maka ikut itu tadi loh, lewat. Nah, terus, nah ini maksudnya ikuti urutannya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah itu orang ada orang yang segar kelihatan tapi kering. Penampilan keren, tapi kosong sebenarnya. Pernah satu ketika di pesawat, orang tinggi besar, yang pakai baju apa itu sampai kelihatan bulu dada. Kan pesawat itu pada padat kan, kita duduknya kan kaki. Ya, begitu dipamitan, permisi. Tadi buat duduk, kaget juga. Ya. Nah, kita lihat majalahnya, majalah cewek. Jadi dia laki-laki tapi mentalnya apa? Nah, ini orang ini gak jelas. Ini banyak orang gak jelas hari ini. Boleh saya jelaskan Pak Edo kan laki-laki itu lenta. Mari Pak Baryanto jelaskan. Boleh dicoba? Bukan dua dunia. Bukan dua dunia. Jadi namanya orang kayak gitu kan. Kenapa orang ini bisa sampai ada kejadian itu bukan karena lahir, ada karena pergaulan. Karena di rumah nggak nyaman, dia cari kenyamanan. Dan ketika terjadi kenyamanan, berubahlah kayaknya, hai. Iya kan? Betul. Nah itu biasanya kebanyakan terjadi pemain musik saudara. Kalau pemain musik nggak benar-benar hidup dekat dengan Tuhan, kecenderungannya begini. Benar. Kalau Anda lihat pemilik daripada Michael Kors, ini kayaknya sama. Dari yang laki-laki tulen menjadi Sandra. Ya, mungkin namanya tadi Michael, sekarang Sandra. Nah itu. Karena apa? Di sini letaknya. Dan otomatis orang ini, kalau dia nggak cari Tuhan, maka dia akan binasa. Kenapa binasa? Karena dia mencintai sesama jenis.
Dan akibat mencintai sama jenis, itulah yang sering terjadi, namanya HIV, AIDS. Salah satu, kalau Anda ingat dulu pernah ada di sini juga di kita, ya begini-begini. Saya pernah tegur, berarti kali saya tegur, saya ingatkan. Dan terakhir saya ketemu di Pondok Indah, udah tua banget. Kayak saya kenal, tapi kan udah tua ya. Saya panggil, saya berani aja. Namamu? Ya saya nggak usah sebutkan ya. Namamu E ya? F ya? Iya Pak. Kamu kurus sama belum? Iya Pak. Nggak bisa makan. Gak lama kemudian, 1 bulan kemudian meninggal. Karena, maaf ya, kelaminnya bernanah dan akhirnya mati. Kalau bahasa Batak mati, Pak. Meninggal benar. Tapi untungnya sudah ingat, kalau enggak dosa saya. Ke gerejanya, tapi tidak memiliki kemampuan untuk hatinya puas dengan damai dan sukacita, sehingga dia melakukan tindakan demikian, akhirnya meninggal. Puji Tuhan, masih ada kesempatan saya ketemu dia untuk terakhir kali. Saya berikan arahan, motivasi, ayo berharap sama Tuhan. Terus kemudian lanjut ayatnya. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi sebaliknya ayat 6 tadi akan binasa. Saudara, saya akan kutip kesaksian seorang ibu. Waktu lalu saya seminar di Bogor. Salah satu yang bersaksi ini ibu. Saya berharap ibu juga harus diinspirasi, bahwa apa juga harus diinspirasi. Ini orang Batak. Jadi begini, saudara, kurang lebih 15 tahun yang lalu, kami nggak tahu jadi apa hidup. Yang pertama, suami saya nggak kerja, mabuk-mabukan, main cewek. Tahu main cewek? Ya, main perempuan, mesti gitu. Bukan dijadikan boneka perempuannya maksudnya. Ya, artinya yang sering mengaku sana aku masih bujangan gitu loh. Jangan begitu ya, Pak. Nah, udah mau mabuk dengan perempuan, sampai anak-anaknya tidak sekolah. Waduh. Pulang ke rumah gak ada makanan, istrinya digebukin tiap hari. Nah, yang kenal Tuhan cuma istrinya. Istrinya gereja, melayani. Yang menangis, haleluya. Pulang ke rumah digebukin oleh suami. Tetangga mengatakan, ya kamu ke gereja melayani, keluargamu aja gak beres. Ke gereja, haleluya. Pulang ke rumah, tangisan cerita ketemu dengan suami. Saya terpesona melihatnya. Saudara, beliau itu tekun ibadah. Yang menginjilin orang Yesus Juru Selamat. Benar, menginjilin. Bukan orang Kristen injil, di luar Kristen. Setiap pulang dari yang melayani, tetangga mengatakan, iya, ya suamimu aja injilin, anakmu aja putus sekolah. Coba bayangkan itu, coba kalau Pak Idul ngalamin kayak gitu, gimana Pak? Ya kan? Injilin dulu suamimu, injilin dulu dirimu sendiri. Udah hidup miskin, terus apa yang kamu tawarkan? Ini benar, orang mengatakan itu, makan aja susah, injilin orang. Tapi ibu ini loh, luar biasa. Inang-inang Batak ini hebat ya. Berbahagia, orang Batak katakan amin. Saya lihat ibunya juga gak jalan-jalan banget, lumayan cantik, ada usia segitu, berarti masa muda cantik ini. Bisa aja dia mencari pahlawan yang baru tuh.
lebih gagah, lebih ganteng, lebih tebal dompetnya. Pelayanan itu tiap minggu persekutuan ikut. Apa yang terjadi saudara? Dia begini, cuma saya mengenal Tuhan. Kalau memang ini yang saya tanggung Tuhan, sampai kapanpun saya tetap setia. Apa yang terjadi? Mula-mula suaminya pulang ke rumah, dia kaget, kok gak mana ya? Kok gak mau ya? Biasanya kan. Nah, sekarang jalannya lurus. Ya. Oh ya. Lalu begitu hari Minggu, istri udah siap-siap seperti biasa. Tanya, mama kemana? Ke gereja lah. Boleh saya ikut enggak? Ya, terserah kau lah. Biasa kalau orang mengatakan, terserah kau lah kalau mau ikut. Tapi malu aku di sana nanti. Kenapa kau harus malu? Dulu aja di belakang. Ya, suaminya seadanya ke gereja. Tiba-tiba dia juga ikut. Dan akhirnya sekarang ini mereka suami istri dipulihkan. Bukan saja mereka melayani Tuhan, bukan saja mereka Kristen biasa. Mereka sekarang mengembalakan sebuah sidang menjadi seorang pendeta di Serang, Banten. Anaknya tadi nggak sekolah, udah nggak bisa sekolah, nggak ada harapan. Sekarang anaknya jadi pendeta dan juga mengembalakan sebuah sidang. Karena apa? Karena dia punya istri, karena seorang ibu yang senantiasa berlutut di kaki Tuhan. Bukan mencari pelukan laki-laki yang baik hati. Bagi dia, pelukan laki-laki ini biarpun menyebalkan, tapi dia adalah misi bagi hidupku. Ini benarnya, benar-benar. Karena yang bersangkutan sama-sama GBI juga. Dan kamu layani. Jadi saya bilang itu sebetulnya yang pas berbicara yang mantap itu. Luar biasa. Itu barang siapa tinggal dalam aku, tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu hancur-hancuran. Tapi ayat 7, coba. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Amin, ibu-ibu. Amin, udah iman. Amin. Amin, Burani. Jadilah wanita-wanita yang gagah perkasa. Membuat kamu gagah perkasa bukan jenis kelamin, karena banyak juga laki-laki kayak perempuan juga. Terlalu melankolis. Saking melankolisnya, dia laki-laki, dia merasa sebagai perempuan. Membuat kamu perkasa bukan jenis kelamin, tapi imanmu yang menentukan kamu gagah perkasa. Kemiskinan bukan alasan bagimu untuk tidak berbuah. Kemiskinan bukan alasan bagimu nggak mungkin tidak mengalami mukjizat. Justru dalam kondisi yang demikian harus berlutut di kaki Tuhan. Amin. Saudara, saya persiapkan khotbah ini karena baru saya dapat jam-jam berapa. Saya doakan muncul. Dan apa yang saya ceritakan ini pernah ada jemaat kita juga di sini. Sekarang udah pindah ke gereja lain karena jauh. Sama, saya ulangi lagi. Ke gereja mesti saya jemput. Ya, makan aja susah. Kadang-kadang ya istilahnya untuk ke gereja saya jemput, kita pulang ke gereja mereka nggak berani sendiri karena takut dipukulin sama suaminya. Saya harus ketemu dulu tuh orang. Tapi hebatnya juga biarpun juga bandel masih menghormati saya. Ngopi kita, padahal udah ngopi di gereja, ngopi lagi di sana supaya agak betah ngobrol. Ketika udah cair dan ketawa ke TV, barulah kami pulang malam. Sekarang secara materi mereka sudah diberkati. Nah kita secara pribadi saya sedang puji Tuhan. Ya toh? Apa sih saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah saya berbahagia orang yang bersama dengan saya hidupnya berubah.
Paling kalau saya ke rumah juga 1 piring nasi kan. Ya. Sama, misalnya Bu Rani sukses luar biasa miliarder, paling juga 1 piring nasi, gak lebih dari itu Bu. Aman toh Bu? Segelas kopi kita ketawa-ketawa bersama. Ya. Pak Marianto kaya tiba-tiba pemilik properti sekota Bogor. Tenang aja Pak, kalaupun saya minat tetap bayar Pak. Harus bisa kan bisnis itu kenapa? Biar jangan itu. Rahasia sih. Rahasia. Semua kita nggak mungkin dapat mengalami kesusahan. Semua pernah ngalamin kan? Pernah nggak punya uang di dompet? Pernah kan? Semua punya. Pernah kan ngalamin? Sudah nggak ada di dompet, utang lagi. Terus kemudian saudara, lanjut. Hati harus dipenuhi dengan sukacita terus sukacita tadi. Nah, hati harus dipenuhi dengan sukacita ayat 8. Coba tampilkan ayatnya. Nah ini dia. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaannya. Nah, jadi gini. Ini kan ayat 8 ini kan semua yang mulia, no? Coba tadi tampilin Pak, ayat 8 tadi di atas. Di ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara, ayat 8 tadi ada paling atas tadi ada. Nah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau hati kita gak beres, otomatis pikiran kita juga gak beres. Kalau hati kita penuh dengan kesusahan, omongan kita juga penuh dengan kesusahan. Oleh karena itu, biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita. Supaya apa? Ya. Supaya semua yang benar. Dan ini perlu latih. Dan latihannya itu salah satunya lingkungan. Lingkungan yang paling itu keluarga. Coba kalau keluarga kita semua pikiran positif, enak hidup ini. Jadi curiga sama orang, jadi curiga sama keluarganya sendiri, ya kan? Sehingga pasangannya merasa seperti hidup dalam neraka. Coba lanjut tadi, kembali kita ke yang tadi. Jadi hati harus dipenuhi dengan sukacita, yaitu bergaul dengan orang yang hidup dalam kebenaran. Kalau Anda bergaul sama tukang parkir di bawah, maka bahasanya pun juga Anda bisa ikuti. Kalau Anda bergaul dengan preman, ya, maka bahasanya juga lambat laun akan menjadi seorang preman. Ya sembarangan ngomong. Benar. Kalau Anda berpikir dengan orang yang negatif terus, lama-lama Anda jadi negatif. Oleh karena itu, bergaul dengan orang yang berpikir positif. Yang berpikir positif, mungkin kita nggak sama dengan dia. Justru karena berbeda itulah kita harus belajar. Apa sih rahasia? Jangan cari orang yang selalu sependapat dengan pikiran kita. Justru itu berbahaya. Kita butuh orang yang berbeda supaya kita punya pertimbangan. Sehingga kita mengambil keputusan itu tidak hanya pakai kacamata kuda, tapi perlu pertimbangan. Perlu kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan yang harus dijalankan. Nah, bergaul dengan orang benar. Terus fokuskan diri mengejar tujuan. Nah, khotbah minggu lalu saya sudah sampaikan tentang tujuan hidup. Nanti kalau belum sempat dengar dari lihat di YouTube ya.
Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi hal ini telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi tujuan kita itu harus kita pahami. Apa tujuan hidup kita? Prioritaskan itu dalam hidup. Nah, kalau kamu udah punya tujuan hidup, kamu gak punya waktu lagi mikirin gak perlu hal-hal yang gak bermanfaat. Kamu tinggalkan apa? Prioritas itu tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Tuliskan kertas. Agendakan dirimu. Apa istilahnya? Hidupkan dalam dirimu. Mulai praktekkan apa yang menjadi Anda inginkan ke depan. Kamu kan? Lupakan yang di belakang. Ya. Apa yang kita lupakan? Keberhasilan masa lalu itu lupain. Gak ada gunanya kamu ingat masa lalu. Kalau kamu pernah susah di masa lalu, itu masa lalu. Gak ada gunanya. Amin. Apalagi kalau pernah kamu dikhianati di masa lalu, lupakan. Ya. Amin. Termasuk mantan-mantan di masa lalu, lupakan. Amin, saudara. Jangan pertemanan di Facebook yang mantan-mantan itu. Setuju enggak? Ada nggak masih berteman? Ada. Awas ya. Lupakan mantan masa lalu, nggak usah ingat masa lalu itu. Sebaik-baiknya dia, kalau memang dia baik, tentu sudah ada bersamamu hari ini. Itu masa lalu, nggak usah diingat. Kebaikannya pun nggak usah ingat-ingat, supaya kamu nanti jangan terbuai. Terlanjur kita terbuai. Oh iya Pak, saya nggak terbuai, cuma dermaga persinggahan, keterlaluan. Lupakan masa lalu. Kebanggaan masa lalu, populer sudah lupain. Tata masa depan. Karena kamu gak hidup dengan masa lalu, tapi kamu hidup masa depan. Kamu hidup dengan apa yang ada. Amin. Amin. Terus lanjutkan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya mengiring Tuhan itu jangan asal-asalan. Kekristenan kita jangan asal-asalan, tapi harus Kristen yang produktif. Ya. Harus produktif. Saya senang di ruang ini penuh jiwa-jiwa, tapi saya lebih senang lagi kalau jemaat ini produktif. Mungkin kamu gak bisa menangkan orang, tapi kamu pernah memberitakan kebaikan Tuhan Yesus, keistimewaan Tuhan Yesus kamu pernah beritakan. Itu perkembangan yang luar biasa. Karena masalah pertobatan itu rahasia Tuhan. Bagian kita hanya memberitakan. Amin. Jadi gak biasa-biasa lari. Inilah firman hari terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Firman jadi manusia.